Panggung politik Indonesia pada tahun 2025 kembali dihangatkan oleh dua pernyataan signifikan dari Presiden Joko Widodo yang dilontarkan pada dua momen berbeda. Pernyataan pertama muncul pada tanggal 6 June 2025 sebagai respons terhadap wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan kedua menyusul pada 19 September 2025 saat Presiden mengungkapkan arahannya kepada kelompok relawan Bara JP. Kedua momen ini, meski terpisah oleh beberapa bulan, terasa saling terhubung membentuk sebuah narasi politik yang kompleks dan penuh tafsir. Publik pun bertanya-tanya, apakah ini merupakan sinyal ancaman untuk mengamankan kekuasaan, atau sekadar strategi brilian untuk memastikan kelangsungan dinasti politik keluarga? Esai ini akan mengurai kedua peristiwa tersebut secara mendalam dan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Pentingnya kedua pernyataan ini tidak bisa diremehkan. Oleh karena itu, memahami konteks dan implikasi dari setiap sinyal yang dikirimkan menjadi krusial. Tujuan dari analisis ini adalah untuk membedah lapisan-lapisan makna di balik pernyataan Presiden. Kita akan melihatnya tidak hanya sebagai kalimat biasa, tetapi sebagai manuver politik yang penuh perhitungan. Apakah ini murni sebuah upaya untuk melindungi putranya Gibran dari serangan politik? Ataukah ini merupakan bagian dari sebuah grand design yang lebih besar? Untuk memastikan pemerintahan Prabowo Gibran tidak hanya berjalan mulus, tetapi berlanjut, frente kedua. Peristiwa pertama yang mengundang perhatian publik terjadi pada 6 Juni 2025. Suhu politik sedikit memanas. Saat itu, muncul wacana untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Isu ini, meskipun masih sebatas diskursus di kalangan elit dan media, cukup untuk menciptakan kegaduhan. Di tengah riuhnya spekulasi, Joko Widodo memberikan tanggapan yang singkat, namun padat makna. Saat ditanya oleh wartawan mengenai isu tersebut, pemilihan presiden itu satu paket. Kutipan ini segera menjadi tajuk utama di berbagai media nasional, memicu gelombang interpretasi yang luas dan beragam di kalangan pengamat politik maupun masyarakat awam. Ucapan satu paket ini, meski sederhana, mengandung bobot politik yang sangat berat. Banyak pihak menafsirkannya sebagai sebuah peringatan yang tidak main-main. Pesan yang ditangkap adalah bahwa setiap upaya untuk menggoyang posisi Gibran sebagai wakil presiden akan dianggap sebagai serangan langsung terhadap Presiden Prabowo Subianto, dan bahkan terhadap legitimasi hasil pemilihan presiden secara keseluruhan. Ini adalah sebuah garis merah yang ditarik secara tegas oleh Jokowi. Dengan kata lain, mengganggu Gibran berarti mengganggu seluruh bangunan kekuasaan yang telah terbentuk. Pernyataan ini secara efektif mengikat nasib politik Prabowo dan Gibran menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Untuk memahami betapa seriusnya konteks ini, kita perlu sedikit menengok mekanisme pemakzulan dalam konstitusi Indonesia. Proses pemakzulan seorang presiden atau wakil presiden bukanlah perkara mudah. Ia harus diawali dengan usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Usulan tersebut harus didukung oleh minimal 2/3 anggota yang hadir dalam sidang paripurna. Usulan tersebut kemudian harus diuji oleh Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan adanya pelanggaran hukum berat. Jika terbukti, barulah Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat menggelar sidang untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden. Proses yang panjang dan rumit ini menunjukkan bahwa pemakzulan adalah langkah politik luar biasa yang membutuhkan konsensus politik yang solid. Dalam kerangka hukum dan politik yang rumit inilah, pernyataan satu paket dari Jokowi menjadi sangat strategis. Pernyataan tersebut berfungsi sebagai sebuah benteng pertahanan politik dini. Sebelum wacana pemakzulan sempat bergulir menjadi gerakan politik yang nyata di parlemen, Jokowi telah menaikkan ongkos politiknya. Ia seolah berkata kepada semua kekuatan politik di DPR, jika Anda berani menyentuh wakil presiden, Anda harus siap berhadapan dengan konsekuensi yang lebih besar, yaitu potensi krisis stabilitas pemerintahan secara keseluruhan. Ini adalah sebuah langkah preventif yang cerdas, yang bertujuan mematikan potensi ancaman, bahkan sebelum ia sempat tumbuh dan berkembang menjadi masalah serius bagi pemerintahan yang sedang berjalan. Hal ini menunjukkan betapa dalam politik Indonesia, garis antara kepentingan pribadi, keluarga, dan negara seringkali menjadi sangat tipis dan sulit untuk dibedakan.
menuntut kewaspadaan kritis dari publik dan media untuk terus mengawalnya. Jika peristiwa pertama adalah sinyal pertahanan, maka peristiwa kedua yang terjadi pada 19 September 2025 adalah sinyal ofensif yang jelas. Pada hari itu, dalam sebuah acara yang dihadiri oleh para relawannya, Den Joko Widodo membuat sebuah pengakuan yang mengejutkan banyak pihak. Ia menyatakan bahwa dirinya pernah memerintahkan kelompok relawan setianya, Barisan Relawan Jokowi Presiden, untuk memberikan dukungan penuh kepada pasangan Prabowo Gibran. Prabowo, Gibran, tidak hanya untuk satu, tetapi untuk 2 periode. Pernyataan ini, yang dengan cepat dikutip dan disebarluaskan oleh media massa seperti Detik News, Metro TV, menandai eskalasi dari peran Jokowi dalam konstelasi politik pasca pemilu. Kutipan tentang perintah ini memiliki makna yang jauh lebih kuat daripada sekadar arahan atau harapan. Kata perintah menyiratkan hubungan komando yang hierarkis antara Jokowi sebagai patron dan para relawannya sebagai klien. Ini bukan lagi dukungan moral semata, melainkan instruksi yang wajib dijalankan. Jokowi tidak berniat menjadi penonton setelah tak lagi menjabat. Ia aktif mengonsolidasikan basis kekuatannya untuk agenda jangka panjang, melampaui masa jabatannya sendiri. Kelompok relawan seperti Bara JP bukan entitas yang bisa diabaikan. Mereka adalah mesin politik akar rumput yang terorganisir. Mereka memiliki jaringan luas hingga daerah-daerah. Mereka telah teruji loyalitasnya dalam kontestasi pemilu. Arahan langsung dari Jokowi ke kelompok semacam ini memiliki dampak elektoral nyata. Ini mengubah relawan dari pendukung pasif menjadi agen politik aktif. Mereka bertugas mengamankan dan mempromosikan agenda Prabowo Gibran untuk jangka panjang, 10 tahun, 2 periode. Bukankah dukungan periode kedua seharusnya berdasarkan evaluasi kinerja periode pertama oleh rakyat? Pernyataan Jokowi tampak melompati proses demokrasi dan menetapkan target politik jangka panjang dari sekarang. Ini langkah berani yang menunjukkan kepercayaan diri tinggi atas pengaruh politiknya, sekaligus membuka front kritik dari oposisi dan masyarakat sipil. Arahan Presiden Jokowi kepada relawan Bara JP untuk mendukung Prabowo Gibran selama 2 periode adalah sebuah langkah strategis dengan dampak praktis yang sangat besar. Secara paling mendasar, ini adalah upaya konsolidasi kekuasaan yang luar biasa efektif. Dengan mengarahkan mesin relawan yang telah terbukti militan dan loyal, Jokowi membantu pemerintahan baru, memulai dengan pijakan yang kuat, dan membangun fondasi untuk keberlanjutan kekuasaan di masa depan. Relawan akan berfungsi sebagai mata telinga dan corong, menyosialisasikan kebijakan pemerintah, serta menangkal narasi negatif dari oposisi. Memastikan keberlanjutan program dan warisan Jokowi selama 10 tahun. Pembangunan Ibu Kota Nusantara, hilirisasi industri, program infrastruktur lainnya semua membutuhkan komitmen politik dan anggaran jangka panjang. Dari sisi partai politik, koalisi pendukung pemerintah, respons yang muncul cenderung positif dan suportif. Sebaliknya, dari kubu oposisi dan beberapa elemen masyarakat sipil, reaksi yang muncul bernada kritis dan penuh kecurigaan. Di dunia maya, khususnya media sosial seperti Twitter, X, Facebook, dan Instagram, perdebatan berlangsung jauh lebih riuh dan terpolarisasi. Kelompok yang kontra menyuarakan keprihatinan mereka tentang nepotisme, dinasti politik, dan ancaman terhadap demokrasi. Ada 3 skenario utama, masing-masing dengan implikasi berbeda. Skenario pertama, konsolidasi sukses. Strategi Jokowi berjalan sesuai rencana. Skenario kedua, perlawanan politik, backlash. Manuver Jokowi memicu reaksi balik dari berbagai elemen masyarakat. Skenario ketiga, jalan tengah, kompromi. Kubu pemerintah dan oposisi memilih negosiasi daripada konfrontasi total. Apakah koalisi pemerintah akan tetap solid? Seberapa kuat tekanan dari publik dan media? Apakah DPR dan Mahkamah Konstitusi mampu menjaga independensinya? Jawaban menentukan konsolidasi, perlawanan, atau kompromi. Kedua peristiwa ini menyoroti tema klasik dalam politik Indonesia, tarik-menarik antara stabilitas dan prinsip-prinsip demokrasi. Di satu sisi, argumen untuk menjaga stabilitas terdengar masuk akal, namun konsolidasi kekuasaan berlebihan berisiko mengikis fondasi demokrasi. Pada akhirnya, jawaban akan bergantung pada bagaimana seluruh aktor politik dan institusi negara merespons. Ini adalah momen yang menuntut partisipasi dan kewaspadaan dari kita semua. Apa pendapat Anda? Silakan tulis komentar Anda.